belok. Nah, yuk, balik lagi ke belakang. Yuk, balik lagi ke belakang. Bang, enak belajar di sekolah apa di rumah, Bang? Hah? Nggak tahu. Enak di sekolah nggak? Apa di rumah? Nggak tahu. Nggak tahu, bingung ya. Kangen sama teman-teman nggak di sekolah? Enggak. Nggak kangen? Jadi enak nggak sekolah ya? Enak belajar di rumah ya? Ya itulah bro, apa yang tadi respon dari si abang, tanya enak sekolah atau enak belajar di rumah. Jawabannya pasti enak belajar di rumah, karena ya sudah lama juga sih emang sekolah pakai sistem daring, jadi sekolahnya pakai handphone. Nah ini yang mau saya bahas, itu ternyata bahaya belajar daring atau belajar pakai handphone itu jauh lebih berbahaya bro. Ya setidaknya bukan hanya saja karena orang tua harus menyiapkan handphone sih sebenarnya, atau menyiapkan kuota setiap saatnya, tapi yang jauh lebih berbahaya itu jadi anak-anak hari ini semuanya fokusnya, konsentrasinya itu di handphone, hidup mereka itu di handphone, dunia mereka itu di handphone. Bayangkan anak SD kelas 2 nongkrongnya di handphone, kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakuin. Bukan berarti orang tua nggak kontrol bro, orang tua itu kontrol satu waktu saja ya, karena tidak hanya ngurus satu orang. Kebetulan saya punya anak 4, jadi semuanya harus diurus, semuanya harus dikontrol. Nah ini yang maksud saya bahwa belajar daring itu selain anaknya juga a priori dengan proses pembelajaran, apalagi tugas-tugas, ada tugas-tugas, juga ada perubahan pola pikir anak-anak. Ketika main handphone belajarnya cuma 2 menit 3 menit, main handphonenya bisa berjam-jam. Ini bahayanya, kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakuin. Nah yang celakanya adalah ketika anak-anak tidak dibekali pemahaman atau pendidikan dari sekolahnya, sementara mereka harus dihadapkan dengan fasilitas yang ada di handphone, banyak aplikasi-aplikasi dari game online dan sebagainya, belum lagi TikTok dan sebagainya. Ini yang mengerikan sebenarnya. Ini bukan kritik untuk lembaga pendidikan, bukan otokritik juga buat para orang tua, tetapi ini masalah kebijakan. Betul COVID itu berbahaya, tapi nyatanya pemerintah memberi solusi bahwa untuk mencegah penyebaran COVID itu adalah dengan protokol kesehatan. Ya saya pikir lakukan sajalah dengan protokol kesehatan, anak-anak tetap belajar. Ya meskipun tidak semuanya full harus masuk belajar. Misalnya dalam seminggu ini dari 30-15 orang yang masuk, minggu depannya 15 siswa lagi yang masuk. Saya pikir itu jauh lebih baik ketimbang anak-anak harus belajar dari rumah. Setidaknya ada pertemuan-pertemuan dengan teman-teman mereka, ada pertemuan-pertemuan dengan para guru. Nyatanya pengalaman saya adalah anak-anak itu jauh lebih taat, lebih mendengar, lebih takut dengan gurunya ketimbang sama orang tuanya. Ini permasalahannya. Jadi mau ngoceh apapun orang tua kadang-kadang nggak pernah didengar. Yang didengar itu adalah gurunya bro, karena ini bicaranya nanti mereka ketakutan dengan nilai-nilai akademik mereka. Nah ketika bicara nilai, ini pun dampak dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh.
pada saat ini buat saya sendiri sih nilai-nilai akademik itu sudah nggak penting lagi. Jadi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana pendidikan moralitas, etika, akhlak. Belum lagi kita bicara akidah, kita belum lagi bicara keagamaan. Bagaimana anak-anak bisa dididik sholat, bisa dididik membaca Al-Quran. Yang hilang itu bro. Kalau pelajaran 1 tambah 1 2 saya pikir tanpa dididik juga pada saatnya dia akan tahu. Tapi penanaman moralitas, penanaman agama ini jauh yang lebih besar. Sekali lagi yang saya garis bawahi adalah orang tua tidak selamanya mampu bisa mendidik anak. Makanya anak itu disekolahkan, pentingnya di sana. Nah, di satu sisi sekolahnya libur terus, pendidikannya lewat PJJ jarak jauh. Bagaimana guru bisa mengontrol moralitas, bisa mengontrol akhlak anak-anak, bisa mengontrol perilaku anak-anak. Tapi kalau sering masuk itu ada sentuhan-sentuhan yang sangat luar biasa dari ibu dan bapak gurunya. Kalau tidak anak-anak hancur. Saya juga kaget ternyata sekarang lagi minggu depan itu hari Senin ada ujian. Ini ujiannya kenaikan kelas. Saya berasa baru kemarin nganterin anak masuk sekolah kelas 1. Besok atau bulan depan anak saya sudah naik kelas 3. Itu tanpa ada proses kegiatan belajar mengajar yang benar. Ini yang saya khawatirin, anak setiap tahun naik kelas, tetapi pemahaman, pendidikan, pengetahuan anak-anak itu tidak ada kenaikan kelas. Ini yang jauh lebih mengerikan. Ya, selain saya khawatir dengan akhlak anak-anak, yang saya lebih khawatir adalah bagaimana generasi penerus kita. Saya sempat iseng, saya yang khawatir anak-anak kelas 5, kelas 6 atau SMP, SMA tingkatan kelasnya tinggi tapi otaknya kopong. Kenapa? Orang nggak pernah ketemu sama guru kok. Orang nggak pernah ketemu sama guru, nggak ada kegiatan-kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Yang penting itu sebenarnya nuansa kegiatan belajarnya yang bisa merubah anak. Sekali lagi, anak itu jauh lebih taat terhadap guru daripada orang tuanya. Ini pendidikan. Ini yang tujuan dari pendidikan itu. Saya beberapa kali bilang, tugas orang tua itu menyiapkan lembaga pendidikan yang baik buat anak-anak. Karena nyatanya orang tua itu tidak bisa 100% mendidik anak. Dari mulai pendidikan akademik, nilai-nilai, dari pendidikan akhlak dan moralitas, orang tua itu nggak sepenuhnya bisa. Makanya disekolahkan di tempat yang baik sesuai dengan pilihan kita. Apa pentingnya biar anak-anak kita dulu dititipkan itu. Jadi nanti jangan lagi komentar atau protes, ya orang tuanya yang ngurus. Bro, nggak sesederhana itu loh ngurus anak itu. Bayangkan, di satu sisi saya punya anak 4, di satu sisi ketika nggak sekolah, pergaulan anak-anak itu semakin luas, semakin liar, dan itu susah. Anak-anak itu seusia pelajar, mereka itu jauh lebih takut terhadap ibu guru dan bapak gurunya. Ini penting banget. Saya udah ngerasain kok jadi guru. Bagaimana anak didik saya dulu, meskipun orang tuanya itu orang hebat, jadi pejabat, anggota DPR dan lain sebagainya. Karena dulu saya di Jakarta ngajar. Mereka jauh lebih dengar ke suara saya kok sebagai gurunya. Dia belum tentu taat atau mendengarkan dari orang tuanya. Ini loh bro, yang saya maksud gitu. Jadi saya berharap tahun depan itu, tahun ajaran depan itu betul-betul apa yang jadi kebijakan pemerintah itu betul-betul direalisasikan bro. Masalah COVID, ya mau sampai kapan kita akan takluk dengan COVID? Toh sekali lagi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan untuk mengantisipasi. Ya lakukan saja protokol kesehatan, diperketat saja di sekolahnya. Belajar tetap berjalan, protokol kesehatan tetap berjalan. Ini baru asik. Jangan sampai anak-anak dibiarkan ada di rumah. Saya selalu bilang bahwa jauh lebih berbahaya sebenarnya pergaulan anak-anak di rumah. Potensi penularannya jauh lebih berpotensial. Kenapa? Anak-anak kayaban kemana-mana kok. Kalau di sekolah insya Allah enggak. Kenapa? Sekolahnya ada penerapan protokol kesehatan. Itu maksud saya. Ya apapun, mudah-mudahan virus COVID segera berlalu dan anak-anak kembali belajar ke sekolah. Karena siapa lagi yang bakal mendidik anak-anak kita kecuali selain lembaga pendidikan.
Oke bro, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.